Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvia Agustina, NIM 1912121. Saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia atau HAM. Apa itu hak asasi manusia atau HAM? Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa setiap anugerah dari Tuhan kepada makhluknya. Hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Selanjutnya, beberapa pemikiran yang mendasarkan pembentukan Undang-Undang Nomor 39 tentang hak asasi manusia diantaranya. Yang pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Yang kedua, manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, kemauan, serta berbagai kemampuan oleh penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun. Menurut Jan Matterson atau Komisi HAM PBB, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Dan selanjutnya menurut Miriam Budiarjo, hak asasi adalah hak yang dimiliki setiap manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dari pengertian HAM di atas terdapat beberapa makna sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi manusia merupakan hak alami yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Dan makna yang kedua, hak asasi manusia merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Tanpa adanya hak asasi manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Selanjutnya, ciri khusus hak asasi manusia dibandingkan hak asasi lainnya. Yang pertama, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang kedua, hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang ketiga, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, atau juga sosial dan budaya. Yang keempat, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perubahan lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang 1945 dan Ketetapan MPR Nomor 17 MPR 1998. Yang pertama, hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri, yaitu mengembangkan diri memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang keempat, hak keadilan, yaitu jaminan kepastian hukum yang adil. Yang kelima, hak kemerdekaan, yaitu kemerdekaan beragama, memiliki pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan sebagainya. Yang keenam, hak atas kebebasan informasi, yaitu hak berkomunikasi, memperoleh informasi, dan mengembangkan pribadi dan sosialnya. Yang ketujuh, hak keamanan, yaitu perlindungan keamanan bagi diri, keluarga, harta benda, dan kehormatannya. Yang kedelapan, hak kesejahteraan, yaitu hak hidup sejahtera lahir dan batin. Yang kesembilan, hak perlindungan dan pemajuan, yaitu perlindungan untuk tidak disiksa, kemerdekaan, pikiran, hati, dan nurani, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan sebagainya. Menurut Universal Declaration of Human Rights, yang pertama, hak pribadi. Salah satu hak asasi yang dimiliki oleh manusia adalah hak pribadi, di mana hak pribadi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Adapun jenis hak asasi pribadi adalah: yang pertama, hak beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, hak berpendapat. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Dan yang keempat, hak hidup. Selanjutnya, hak sosial budaya. Jenis hak asasi sosial budaya misalnya hak kebebasan mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak mengembangkan iptek, serta hak mengembangkan seni budaya. Selanjutnya, hak politik. Contoh hak-hak asasi politik antara lain hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dan kegiatan pemerintahan, dan hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya.
serta hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Selanjutnya, hak ekonomi. Manusia juga memiliki hak ekonomi dalam kehidupannya, di mana jenis hak ekonomi antara lain hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang, hak kebebasan untuk memilih sesuatu, serta hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima, hak mendapat perlakuan yang adil. Hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, yaitu hak mendapat perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan atau razia, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Misalnya, diperlakukan adil dalam menghadapi proses peradilan dan diperlakukan adil dalam proses atau tindakan kepolisian atau kejaksaan. Yang keenam, hak persamaan hukum dan pemerintahan. Hak asasi persamaan hukum yaitu hak untuk mendapatkan pengayoman dan pengakuan yang sama dalam hukum pemerintahan. Misalnya, setiap orang mempunyai hak sama untuk mendapat jaminan perlindungan hukum dan pemerintah. Selanjutnya, faktor pelanggaran hak asasi manusia. Faktor eksternal pelanggaran HAM. Yang pertama, perangkat hukum yang tidak tegas dan tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, perangkat hukum seperti polisi yang tidak tegas sehingga mudah terjadi pelanggaran HAM. Yang kedua, struktur sosial dan politik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum dan HAM. Misalnya, kesenjangan sosial memberikan dampak negatif, terlebih memberikan dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Misalnya, adanya penyalahgunaan teknologi, umumnya teknologi informasi. Yang keempat, teknologi yang digunakan secara salah. Misalnya, tidak ada penjelasan atas pelanggaran HAM kepada setiap lapisan masyarakat dan dari setiap umur. Selanjutnya, belum meratanya pemahaman tentang HAM. Adanya orang atau pihak yang membuat pelanggaran HAM itu menjadi mudah dilakukan. Yang keenam, adanya pihak yang membantu dan mempermudah pelanggaran HAM. Ketidaktegasan penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, dan menangani pelanggaran HAM. Umumnya ini dilakukan dengan cara menyuap. Yang ketujuh, kurangnya berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Faktor internal pelanggaran hukum. Yang pertama, keadaan psikologis para pelaku. Misalnya, pelaku dalam keadaan kurang waras, gila, tertekan saat melakukan pelanggaran HAM. Yang kedua, sifat egois menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang tidak mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya dapat dipenuhi, meskipun cara tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang ketiga, tidak toleransi pada orang lain. Sikap tidak toleransi akan menyebabkan munculnya sering tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang itu melakukan diskriminasi kepada orang lain. Yang keempat, tingkat kesadaran pelaku pelanggaran HAM, yaitu pelaku tidak tahu dan tidak mengerti tentang adanya HAM. Selanjutnya, tidak memiliki rasa empati dan rasa kemanusiaan. Misalnya, pelaku seenaknya melakukan pelanggaran HAM tanpa memikirkan rasa kemanusiaan. Yang keenam, adanya pandangan HAM bersifat individualistik. Misalnya, pelaku merasa bebas karena ia memiliki hak sebagai manusia, sehingga ia mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain dan kepentingan umum. Yang ketujuh, sifat individualis. Misalnya, pelaku tidak ingin bersosialisasi dengan masyarakat. Yang kedelapan, adanya diskriminasi dari orang yang ada dalam kesehariannya. Misalnya, pelaku sering mendapat perlakuan diskriminasi dari orang terdekat seperti orang tua, kakak, dan teman sekolah. Berikut bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan yaitu pelanggaran HAM yang tidak dapat mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak sengaja ditanggulangi. Misalnya,
kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja, dan sebagainya. Selanjutnya, pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan sebagainya. Penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berikut contoh-contoh pelanggaran HAM berat. Yang pertama, kejahatan genosida. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kasus bom Bali juga menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM terbesar di Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 12 November 2002. Di mana terjadinya peledakan bom oleh kelompok teroris di daerah Lagian, Kuta, Bali. Total adalah 202 orang yang meninggal dunia, baik dari warga lokal maupun turis asing mancanegara yang sedang berlibur. Akibat peristiwa ini terjadi kepanikan di seluruh Indonesia akan bahayanya teroris yang terus berlangsung hingga tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, kasus kerusuhan Tanjung Priuk. Tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa. Seluruhnya dinyatakan bebas. Upaya penegak dan penanganan kasus hak asasi manusia. Upaya penegak hak asasi manusia oleh pemerintah. Beberapa alasan perlunya HAM untuk ditegakkan antara lain. Pertama, sebagai penghargaan terhadap hak kodrat manusia, bahwa setiap manusia dilahirkan sama dan dilengkapi dengan segala potensi kehidupan, jiwa, raga, akal, kemanusiaan, dan kekurangan hidup. Yang kedua, agar ketertiban, ketenangan, kedamaian hidup, jaminan keadilan, serta kepastian hukum masing-masing warga negara tetap terjaga. Yang ketiga, melindungi hak asasi kebahagiaan dan kepastian warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa negara. Dan sebaiknya, bagi penguasa negara merupakan pedoman dan jaminan agar kemauan negara dapat dilaksanakan. Lembaga-lembaga penegak HAM di Indonesia. Yang pertama, pembentukan instrumen HAM. Yang kedua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang ketiga, Pengadilan HAM. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang kedua, membangun harmonisasi hak dan kewajiban hak asasi manusia.